Pemerintah daerah NTB terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kepastian peralatan Formula One Mandalika 2024 karena biaya yang dibutuhkan mencapai 600 miliar. Dari informasi Ketua IMI Pusat beberapa waktu lalu, setelah perhelatan di Jakarta, balapan mobil dunia Formula One akan dilaksanakan di sirkuit Bintan, bukan di sirkuit Mandalika. Menanggapi hal tersebut, Pemda NTB dalam waktu dekat berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan biaya yang tidak sedikit untuk Formula One dan juga besar kemungkinan dilaksanakan di sirkuit Bintan, Kepulauan Riau karena ada investor yang mendanai. Pemda NTB akan memastikan hal tersebut dalam waktu dekat ke pemerintah pusat selaku penyandang dana. Perlu dicek lagi karena memang biayanya besar. Nah, coba bayangkan kalau host sampai ratusan miliar sampai 600 bahkan triliunan. Itu tentu kita akan memprioritaskan yang lain. Nah kalau Bintan mungkin saja karena itu kan investornya investor pribadi, investor swasta maksudnya. Yang kalau mereka mampu bayar, saya kira bukan hanya Bintan dimanapun bisa. Tapi saya kira kalau di Bintan kalah seksi dibandingkan Mandalika ya karena dekat dengan Singapura. Nah, Singapura itu kan sudah ada. Nah kalau ada Bintan lagi mungkin buat kita itu tidak terlampau dampaknya karena kan lebih dekat kepada Singapura. Tapi saya coba cek lagi deh. Terkait pelaksanaan F1 2024 ditentukan oleh pemerintah pusat sebagai penyandang dana bukan pemerintah daerah. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca pandemi COVID-19, pembelajaran tatap muka full di Lombok Barat belum dilaksanakan 100% karena pihak sekolah masih menunggu arahan dari Kementerian Pendidikan. Dibukanya proses pembelajaran tatap muka di Lombok Barat membawa angin segar bagi siswa dan guru di sekolah karena mereka leluasa dalam proses belajar mengajar. Kendati pembelajaran tatap muka dibuka, namun pihak sekolah masih menerapkan sistem pembelajaran semi normal dengan membatasi jumlah siswa dalam kelas untuk menghindari kegiatan yang mengundang kerumunan banyak orang dengan menerapkan prokes yang cukup ketat. Semi masih kita karena belum ada edaran untuk normal. Mudah-mudahan untuk tahun ajaran baru ini yang ditunggu oleh seluruh madrasah dan sekolah. Siapa tahu nanti tahun ajaran baru ini posisinya sudah normal semua. Dan alhamdulillah untuk kesehatan anak guru kan alhamdulillah sudah tidak ada kita dengar lagi. Walaupun dia seperti tidak pakai masker kalau di tempat-tempat terbuka, seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden tidak boleh. Hingga saat ini pihak sekolah di Lombok Barat masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait pembelajaran tatap muka penuh. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi bangunan SDN Bejelo Bonjeruk Lombok Tengah semakin parah pasca mengalami kerusakan 3 tahun lalu. Kondisi ini akibat belum adanya perbaikan pemerintah setempat. Bangunan 2 ruang kelas SDN Bejelo Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah kondisinya rusak akibat gempa 2018 silam. Sebelumnya bangunan sekolah ini hanya retak di bagian dinding, kemudian merembet ke atap bangunan hingga ambruk karena tidak kunjung ada penanganan. Pengajuan perbaikan ke Dinas Pendidikan Lombok Tengah namun hingga kini belum terrealisasi. Sementara itu proses belajar mengajar para siswa pun terpaksa dialihkan ke ruang perpustakaan secara bergantian karena keterbatasan ruang kelas. Kita pakai ruangan perpustakaan, kemudian kekurangannya kelas 1 gabung sama kelas 2, giliran sama kelas 2. Misalnya kalau kelas itu sedang olahraga, berarti dia di luar kan kelas yang olahraga, masuklah kelas 2 di sana. Pokoknya di mana kelas yang olahraga, di sana masuk kelas 2. Pihak sekolah berharap perbaikan dapat segera terrealisasi sehingga siswa dapat melaksanakan belajar mengajar secara normal. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.